yang menjanjikan makan gratis Presiden Indonesia, tapi yang ngasih makan gratis Presiden Cina. Ini konsepnya gimana? Urusan makan aja kok ngutang lagi. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ending-endingnya ngutang ke Cina lagi. Lah, kirain mah punya strategi lain. Sama aja nyari utangan juga. Ujung-ujungnya ntar rakyat juga yang sengsara. Pajak dinaikin, subsidi dicabutin. Lah, saya ingin menegakkan kebenaran kok mereka takut. Saya ingin hilangkan korupsi, mereka takut. Saya hilangkan rakyat saya sejahtera. Saya ingin rakyat saya tidak lapar. Apa yang ada di pikiran bapak dan ibu guru yang ada di foto ini? Kalau anak-anak muridnya mau dikasih makan gratis dengan duit hasil hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, banyak yang mengatakan ya, bagaimana nih kelanjutan dari makan siang gratis yang diganti namanya menjadi makan bergizi gratis. Dan Pak Prabowo juga menekankan ya bahwasanya makan bergizi gratis ini pasti akan terrealisasikan. Dan ini memerlukan sangat banyak dana ya teman-teman, sekian triliun hanya untuk makan saja. Dan ketika kampanye Pak Prabowo mengatakan bahwasanya dananya ada dan cukup. Tapi pada kenyataannya teman-teman semua, Cina akan bantu danai program makan bergizi gratis Prabowo. Nah di sini ada kata-kata danai, mendanai. Ini di garis bawah ini, danai ini maksudnya apa nih? Hutang kan? Nah itu tadi teman-teman semua. Jadi Cina akan membantu gitu ya, mendanai program makan siang gratis. Dan ini menjadi banyak pertanyaan dan juga komentar daripada banyak netizen. Kenapa kok seperti ini gitu loh? Semiskin inikah Indonesia? Kenapa mau memberi makan gratis saja harus hutang dulu gitu? Kan ini sangat disayangkan sekali ya. Coba kita sedikit melihat beritanya ya. Pemerintah Cina mendukung pendanaan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dukung pembiayaan itu disampaikan saat Prabowo menemui Presiden Cina Xi Jinping. Dukungan itu dituangkan dalam nota kesepahaman MOU antara pemerintah Cina dengan pemerintah Indonesia. Prabowo dan Xi Jinping menyaksikan penandatanganan kerjasama itu. Wah, jadi sudah fix ya teman-teman semua. Aduh. Jadi kata-kata Bung Rocky Gerung menjadi kenyataan ya, di mana Bung Rocky pernah mengatakan kan ketika Prabowo dilantik, Prabowo pasti akan ke luar negeri untuk memperkenalkan kembali Indonesia dan tentunya akan mencari hutang, kata Bung Rocky Gerung ya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, kita lihat dulu nih di akun X ya. Kita lihat ya tweetan dari Dr. Tifa. Seperti Indonesia miskin banget. Sampai mau kasih makan anak ngutang tetangga dulu. Padahal ini bukan tetangga biasa tapi rentenir. Saya ingin tahu apa yang ada di pikiran bapak dan ibu guru yang ada di foto ini. Kalau anak-anak muridnya mau dikasih makan gratis dengan duit hasil hutang. Ini ya guys ya, Indonesia Cina sepakati proyek pendanaan makan siang gratis. Coba kita lihat komentar para netizen. Dari Paradox Pen, namanya investor pasti cari untung. Kira-kira apa yang diincar dari Indonesia? Ya tentulah ya teman-teman semua. Gak mungkin negara memberikan hutang, membantu itu pasti menginginkan adanya keuntungan. Coba dari Golden Dragon, katanya Indonesia negara kaya, tapi penerimaan negara terbesar adalah pajak. Kemana larinya hasil sumber daya alam Indonesia? Jangan tanya pada rumput yang bergoyang, tanyakan pada 9 naga. Kok pada 9 naga sih? Tapi memang benar, sebenarnya kekayaan Indonesia itu luar biasa sekali. Bahkan Pak Prabowo selalu mengatakan ya, ingin menyelamatkan kekayaan alam Indonesia ini yang luar biasa kaya rayanya. Nah coba kita dengar dulu video ini. Orang yang takut sama saya kan pasti cari semua. Apa sih takutnya dengan saya? Saya ingin menegakkan kebenaran kok mereka takut. Saya ingin hilangkan korupsi, mereka takut. Saya hilangkan rakyat saya sejahtera. Saya ingin rakyat saya tidak lapar. Saya ingin tidak ada orang usia 70 tahun masih narik becak. Itu keinginan saya, apa yang ditakuti? Saya nggak takut kok. Saya membela kebenaran. Saya tidak perlu apa-apa lagi. Saya hanya mau bela kebenaran.
Saya mau membela, tidak mau lihat ada orang miskin di Indonesia, itu keinginan saya. Ya. Nah, kalau melihat dari video tersebut ya, Bapak Prabowo kan meyakinkan kepada kita semua bahwasanya beliau akan intinya mensejahterakan rakyatnya, menegakkan hukum. Dan di video yang lain beliau juga ingin menyelamatkan sumber daya Indonesia ini yang kaya raya. Tapi kembali lagi kita melihat beberapa hari Pak Prabowo setelah dilantik ya, kok arahnya malah justru nggak ke sana gitu ya. Tapi ya tidak tahulah, kita tunggu 100 hari kerja Pak Prabowo ya. Oke teman-teman semua, kita langsung saja lihat komentar daripada netizen. Bukan lautan tapi kolam asli. Urusan makan aja kok ngutang lagi. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ending-endingnya ngutang ke Cina lagi. Orang bilang tanah kita tanah surga. Prabowo bilang cukup APBN-nya. Orang bilang tanah kita tanah surga. Ternyata uangnya ngutang ke Cina. Guys, kalau jadi presiden cuma buat nyari utangan ke negara lain, dah, gue juga bisa guys. 10 periode gue sanggup. Lah, kirain mah punya strategi lain. Sama aja nyari utangan juga. Ujung-ujungnya ntar rakyat juga yang sengsara. Pajak dinaikin, subsidi dicabutin. Lah, beban utang negara lagi aja. Ampun. Salah apa sih rakyat Indonesia? Begini amat cobaannya ya. Ampun. Aing sebagai pendukung 02 yang udah pasti nyoblos Prabowo Gibran, gak pernah tuh nanyain makan siang gratis, susu gratis. Ini kok yang sibuk nanyain makan siang gratis, susu gratis pada anak abah semua. Anak abah kenapa? Anak abah lapar ya, pengen makan siang gratis, susu gratis. Kasian ya anak abah, ternyata anak abah banyak yang lapar ya, pada nanyain minta makan gratis, susu gratis. Yang menjanjikan makan gratis Presiden Indonesia, tapi yang ngasih makan gratis Presiden Cina. Ini konsepnya gimana? Tolong dicatat ya, karena Presiden Cina yang ngebiayai makan gratis di Indonesia. Ya, yang saya heran adalah kok bisa ya para menteri dan pemerintah kita ini merasa bangga gitu, memberi makan anak kita dengan uang hasil meminta-minta, mengemis seperti ini dan berhutang. Kenapa? Apakah kita sudah tidak lagi punya pride, gitu, punya rasa malu lah seperti keluarga yang memberi makan anaknya dengan hasil meminta-minta. Sesungguhnya kalau menurut saya banyak hal sih yang bisa dilakukan menurut saya untuk Pak Prabowo ini, misalnya dengan melakukan banyak efisiensi, karena program-program strategis nasional ini seharusnya dilakukan secara mandiri. Ya, Pak Prabowo banyak bisa melakukan efisiensi anggaran gitu, di beberapa lembaga dan kementerian, bahkan kalau perlu dirampingkan kabinet yang luar biasa gemuk ini, mengevaluasi program-program yang menyedot anggaran yang hasilnya nggak efektif, apalagi kalau anggarannya begitu besar gitu ya. Rata-rata kan anggarannya besar-besar semua nih. Saya rasa rakyat kita nggak dikasih makan gratis pun nggak apa-apa gitu. Masyarakat masih banyak kok yang mampu untuk hanya sekedar makan siang. Yang lebih penting adalah bagaimana menyelamatkan uang negara dari korupsi, kegiatan ilegal, money laundry, lalu judi online, melakukan efisiensi di program-program yang nggak efektif seperti yang tadi dibilang, yang menyedot anggaran besar. Saya rasa ini, kalau ini dilakukan, kita tidak perlu meminta-minta ke negara lain hanya sekedar untuk makan. Apalagi ini kan pinjaman berbunga, hutang. Ini bukan bantuan gratis tentunya. Artinya setiap tahunnya Pak Prabowo akan terus membuat hutang baru untuk makan siang gratis. Ya, entahlah, ini kan ibarat sebuah keluarga yang memberi makan anaknya dengan hasil berhutang. Jadi gali lubang tutup lubang, akan seperti itu terus. Apalagi kita berhutang untuk membiayai program yang sebenarnya bukan prioritas kebutuhan. Karena ini kan bukan rakyat yang meminta sebenarnya untuk program ini. Ini adalah program kampanye, janji kampanye Pak Prabowo dan Gibran. Ya saya rasa kalau kondisinya belum memungkinkan, rakyat tentu akan bisa memaklumi bahwa program ini mungkin belum bisa dijalankan. Daripada ini akan menjadi beban, menjadi
ya sesuatu yang akan menambah hutang kita, yang ujung-ujungnya rakyat juga yang terkena. Ya benar sih ya, intinya jangan memaksakan gitu loh Pak. Maksudnya kalau memang belum mampu untuk memberikan makan siang gratis ya sudahlah, mending diganti saja dengan memberantas korupsi seberantas-berantasnya. Maksudnya sehabis-habisnya sampai akar-akarnya. Tenang saja, rakyat pasti akan lebih bangga Bapak akan memberantas korupsi sebersih-bersihnya pokoknya ya, daripada Bapak memberikan makan siang gratis dengan uang hutang. Kalau menurut gue pribadi sebagai rakyat sih kayaknya kasihan sekali gitu loh, kita ngenes gitulah, masa ngasih makan rakyatnya dengan uang hutang. Aduh, lebih baik Bapak menyelamatkan sumber daya alam yang sangat luar biasa banyak sekali di negeri tercinta kita ini, dari emas, timah, batu bara, minyak dan lain sebagainya, komplit pokoknya ya, dan juga membereskan para koruptor-koruptor sialan ini. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya, kita doakanlah semoga kepemimpinan Pak Prabowo ini akan benar-benar luar biasa lah dan beda jauh gitu loh dengan pemimpin yang sebelumnya ya. Sekian dari gue, Braka Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.